Assalamualaikum Besti, welcome back with me. Kali ini kita akan membahas tentang puasa dalam kajian spesial Ramadan dalam 5W1H. Jadi, apa itu puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, siapa sih yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa? Jadi, merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dan kapan kita diwajibkan untuk berpuasa? Jadi kalau ditinjau dari syarat wajib puasa, itu mulai diwajibkan puasa ketika dia sudah baligh dan berakal, artinya bukan orang gila, kemudian ketika dia mampu, dia sehat dan bermukim, artinya dia tidak sedang bepergian atau tidak sedang safar. Nah, di mana sih puasa ini dilaksanakan? Ya, ketika memang syarat wajibnya sudah terpenuhi, syaratnya terpenuhi, rukun puasa terpenuhi, dimanapun berada, kita tuh wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, kenapa kita perlu melaksanakan puasa? Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, puasa ini merupakan suatu metode, suatu cara untuk mengistirahatkan tubuh kita. Gitu. Jadi, sebenarnya tubuh kita itu butuh istirahat. Sebagaimana mesin, kan tidak bisa digunakan terus-menerus. Dia juga butuh waktu untuk istirahat. Begitupun dengan tubuh kita. Tubuh kita itu butuh waktu untuk istirahat, terutama bagi sistem pencernaan. Butuh untuk istirahat supaya apa? Supaya ketika dia istirahat itu, dia bisa mencari kerusakan atau mencari sel-sel tubuh yang rusak, kemudian bisa membersihkan tubuh kita dari racun-racun atau yang bisa disebut dengan detoksifikasi. Kemudian juga ketika kita berpuasa, lemak-lemak dalam tubuh kita juga akan dipecah. Jadi simpanan lemak yang ada di tubuh kita itu akan digunakan. Nah, yang jadi pertanyaan dari dulu adalah, ketika dalam rukun puasa disebutkan bahwa pertama niat puasa itu harus dilakukan sebelum terbit fajar. Artinya niat puasa itu tidak boleh bersama-sama saat melaksanakan puasa, tapi harus sebelumnya. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Pernahkah teman-teman terbesit gitu? Kenapa ya? Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, itu akan sangat berpengaruh ketika kita meniatkan untuk puasa dan tidak meniatkan untuk puasa, ataupun misal niat puasanya dilakukan ketika memasuki waktu fajar, itu akan berbeda. Karena seperti ini, ketika kita niat, berarti kita sudah memberikan informasi kepada tubuh kita, di pikiran kita sudah disetting besok puasa. Di hati kita juga sudah diniatkan, sudah tekad besok puasa. Nah, dari apa yang kita pikirkan itu tadi dan dari apa yang kita niatkan itu akan direspon oleh seluruh organ tubuh kita, terutama di organ-organ pencernaan. Nah, ketika informasi itu sudah sampai di organ-organ pencernaan, dia bisa menempatkan diri. Maksudnya adalah dia itu bisa menyesuaikan kinerja mereka saat berpuasa. Misalnya, ketika lambung itu sudah diberi instruksi, diberi informasi bahwa besok akan puasa, dia akan merespon bahwa dia tidak akan mengeluarkan asam lambung sebanyak hari-hari biasanya ketika ada makanan yang masuk ke dalam lambung. Sehingga puasa ini mempunyai beberapa fungsi yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika kita berpuasa, kadar lemak dalam darah kita menurun dan antibodi kita naik, sehingga itu merupakan suatu tanda bahwa daya tahan tubuh kita meningkat. Yang kedua, puasa itu dapat melindungi kita dari bahaya penyakit yang disebabkan karena obesitas. Dan yang ketiga, puasa itu mengurangi naiknya natrium atau garam dalam darah sehingga bisa menurunkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi. Berikutnya, puasa itu bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan, di mana jika banyak
detoks atau racun yang terdapat di saluran pencernaan ketika berpuasa itu akan dibersihkan atau melalui proses detoksifikasi. Berikutnya, puasa itu juga akan memperbaiki kelenjar endokrin atau kelenjar hormon. Dengan berpuasa, 80% hormon kebahagiaan diproduksi di usus manusia. Dan puasa itu juga meningkatkan kecerdasan dan daya ingat, memperbaiki sel-sel yang sudah tua dan diganti dengan sel-sel baru melalui pemecahan glikogen. Ternyata puasa itu juga mempunyai efek anti-aging atau anti penuaan, di mana terdapat hormon yang disebut IGF-1 atau insulin-like growth factor 1 yang dia ketika masa pertumbuhan berperan dalam tumbuh kembang. Namun ketika sudah dewasa, IGF-1 ini dia malah menyebabkan penuaan. Tapi ternyata ketika dewasa, hormon ini bisa dihambat dengan cara menghentikan atau mengurangi laju metabolisme melalui puasa. Sehingga dengan berpuasa, umur sel seseorang tidak akan cepat tua dibandingkan dengan mereka yang tidak berpuasa. Nah, itulah tadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa, serta mendapatkan berkah dan pahala yang berlimpah. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan selalu support channel ini supaya menghadirkan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Thank you so much for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.